Hai teman-teman, hari ini adalah sidang perdana kasus Nikita Mirzani ya. Dan kalau tidak salah di hari yang sama juga Dr. Reza Gladys dikabarkan menyerahkan dokumen ke pihak penyidik ya terkait laporan dari 4 konsumennya di Polda Metro Jaya. Jadi teman-teman, saya cuma mau memberikan sedikit himbauannya, jangan sampai fokus kita teralihkan. Karena kemarin sempat ada satu akun perempuan yang diduga menghina orang tua dari Nikita Mirzani. Kemudian perempuannya sekarang ada di Jakarta. Tapi please ya, jangan sampai terpancing. Fokus kita tetap ke isu utama, yaitu bagaimana jalannya persidangan, bagaimana proses hukum ditegakkan, dan bagaimana kejelasan kasus yang selama ini bikin kita rame ya. Jadi teman-teman, jangan sampai buang energi kalian buat ngeladenin drama lain yang bukan substansi. Tetap cerdas, tetap kondusif. Salam dari saya, Netizen Cendol. Sidang perdana Nikita Mirzani di kasus pidananya sudah selesai digelar ya teman-teman. Tapi di VT ini saya tidak akan membahas isi dakwaannya dulu, karena ada hal yang lebih menarik perhatiannya Netizen Cendol. Saya cuma mau bertanya dengan nada lemah lembut ya. Itu 3 orang jaksa penuntut umum ya yang membacakan dakwaan plus staf yang mengantarkan Nikita Mirzani ke sel, kok kompak banget ya pada pakai masker. Sampai-sampai warnanya estetik teman-teman. Ada yang pakai warna pink, ada yang pakai warna putih, hitam, mungkin biar matching ya sama suasana di ruang sidang. Apa jangan-jangan kompak pakai masker emang lagi barengan flu ya? Bisa juga ini karena musim pancaroba teman-teman. Atau mungkin takut mimik wajahnya terekam kamera pas bacain dakwaan. Maklum lah ya, yang sidang kan artis ya, kadang bisa jadi sidang infotainment juga. Apa mungkin ya mereka takut ada mantan partner kerja yang iseng nyepil masa lalunya. Semacam itu nggak sih, pernah ngasih amplop coklat kali ya? Maksudnya amplop coklat berkas teman-teman. Tapi jujur deh ya, bacain dakwaan sepanjang itu sambil pakai masker. Ngap juga pasti Bu ya. Luar biasa sih ya pengabdian ibu-ibu jaksa kita. Mari kita ulas sidang perdana Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki yang digelar di Pengadilan Jakarta Selatan. Jangan serius-serius Om. Tenang, pasti dibahas kok. Nah, selain jaksa yang menggunakan masker secara kompak ya, ada hal yang juga menarik teman-teman. Dakwaan jaksa yang dibuka dengan menyebutkan sosok dokter detektif alias Doktip. Ya, ini bukan karakter sinetron ataupun novel ya, tapi benar-benar disebut dengan eksplisit ya dalam konstruksi dakwaan resmi. Jadi menurut versi jaksa ya, semua ini bermula dari review produk skincare-nya Dr. Reza Gladys oleh si dokter detektif yang dianggap membuka keran konflik di media sosial. Lalu muncul video ulasan negatif dari Nikita Mirzani terhadap produk tersebut. Lanjut. Kemudian jaksa juga melanjutkan bahwa Dr. Reza Gladys kemudian berkonsultasi dengan Dr. Oki, dan dari situ muncul saran ya, jika untuk menyelesaikan konflik suap saja mulut Nikita Mirzani dengan uang. Nah, sampai di sini sebenarnya Dr. Reza Gladys punya kesempatan ya teman-teman. Apakah ingin melanjutkan komunikasi jika menguntungkan ya, ataukah ingin menghentikan komunikasi jika dirasa merugikan dirinya. Tapi faktanya Dr. Reza Gladys masih melanjutkan komunikasi, lalu masuklah Mail ke dalam komunikasi ini. Lalu disampaikanlah kalimat bahwa kredibilitas Dr. Reza Gladys bisa hancur. Akhir cerita terjadi negosiasi, lalu transaksi 4 miliar rupiah. Yang paling menarik ya teman-teman adalah pasal-pasal yang digunakan jaksa dalam dakwaan ya. Pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, kemudian pasal 45 ayat 10 huruf A Undang-Undang ITE juga. Kemudian pasal 3 Undang-Undang TPPU, semuanya dijuntokan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP. Tapi ada satu yang menghilang secara misterius teman-teman. Pasal 369 KUHP yang digadang-gadang menggantikan pasal 368 KUHP ya, yang sebelumnya ramai disebut sebagai pasal pemerasan, itu sudah tidak ada di dalam dakwaan hari ini. Nah, disinilah kita perlu berpikir ya, kalau tuduhan selama ini adalah pemerasan dengan ancaman kekerasan atau tekanan, kenapa sih pasal pemerasannya malah tidak dipakai di dakwaan? Apakah karena jaksa tidak yakin ya, atau karena memang nggak cukup bukti? Paling akhir itu yang bikin penasaran ya, kenapa dalam konstruksi dakwaan ya nama dokter detektif dimunculkan, padahal dia bukanlah terdakwa. Apakah dia tokoh kunci atau cuma pemanis narasi? Kalau memang tidak terbukti terlibat, ya buat apa sih dibuka sidang dengan menyebutkan nama dokter detektif?
Jadi teman-teman netizen Cendol, yuk kita kawal kasus ini dengan akal sehat, bukan sekedar baper dan fanatisme. Karena sidang bukan soal siapa yang paling banyak duit, keceplosan. Bukan siapa yang paling rame maksudnya teman-teman, tapi siapa yang paling kuat pembuktiannya.